Indonesia dengan materi 1. Pembentukan kabinet dan pemimpin daerah. 2. Pembentukan partai-partai politik. Tidak usah lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Situasi pelit yang dihadapi oleh pemerintahan Ali Sastroamidjojo dalam menghadapi tuntutan daerah yang semakin memuat untuk memintanya mundur dari jabatannya selaku Perdana Menteri mengakibatkan koalisinya dengan Masyumi mengalami perpecahan. Soekarno yang semenjak tahun 1957 menginginkan dihapuskannya sistem demokrasi liberal, menemui titik terang untuk memulai gagasan dalam konsensus presiden setelah ia menunjukkan dirinya sendiri selaku formatur kabinet dan membentuk kabinet yang berlandaskan prinsip Zak-en Kabinet dengan menunjukkan tokoh profesional, memakai yang meminta sebagai menteri di hampir seluruh kabinet yang terbentuk semenjak demokrasi liberal diterapkan. Juanda Pratawijaya terpilih menjadi Perdana Menteri ke-7 yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu masa demokrasi Kabinet Juanda. A. Pembentukan Kabinet. Pemerintahan Kabinet Juanda dibentuk berdasarkan keputusan Presiden di nomor 108. A. Pembentukan Kabinet. Pemerintahan Kabinet Juanda dibentuk berdasarkan keputusan Presiden di nomor 108 tahun 1957. Dengan ini resmi bertugas di tanggal 9 April 1957 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 6 Juli 1959. Berbeda dengan penyusunan formatur dari kabinet sebelumnya, susunan formatur Kabinet Juanda tidak didasarkan atas peribahkan partai politik, namun atas peribahkan proporsionalitas dari menteri-menteri yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing untuk mengisi pos-pos kementerian atau yang lebih dikenal dengan istilah Zak-en Kabinet. Permintaan yang telah diharapkan oleh Soekarno semenjak ia menyampaikan konsepsi presiden di tahun 1957. Sementara itu, dalam menjalannya pemerintahannya, Kabinet Juanda menyusun beberapa program kerja yang dinamakan sebagai Pancakarya, yaitu pertama, pembentukan Dewan Nasional, kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia, ketiga, melanjutkan usaha pembatalan konferensi meja bundar, keempat, memperjuangkan pengembalian Irian Barat, kelima, mempercepat pembangunan. Pembentukan partai politik di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak masa penjajahan Belanda tahun 1912. Sejak saat itu, partai politik di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan bertumbuhnya pergerakan nasional. Munculan organisasi politik di Indonesia sendiri masih berkaitan dengan diberlakukannya kebijakan politik etis Belanda yang memberi akses pendidikan kepada rakyat pribumi. Berikut ini proses pembentukan partai politik di awal kemerdekaan. Mengeluarkan maklumat 3 November 1945. Partai politik yang pertama kali dibentuk di Indonesia adalah The Indigenous Party pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dos Ceker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Lahirnya The Indigenous Party menjadi tonggak awal adanya pergerakan dan kesadaran nasionalisme. Seiring berjalannya waktu, partai politik lain satu persatu juga mulai terbentuk di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah beberapa kali mengeluarkan maklumat, salah satunya maklumat 3 November 1945. 1945 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta di Jakarta yang berisi imbauan tentang pendirian partai politik. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pemerintah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas membantu presiden. Setelah itu, pemerintah mendirikan kabinet presidensial pada tanggal 12 September 1945 yang menandakan bentuk pemerintahan presiden
presidensial dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal. Keputusan penetapan partai tunggal ini menuai cukup banyak kontroversi, khususnya bagi kelompok sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir karena dianggap dapat menjadikan pemerintahan yang diktator. Menanggapi pertentangan tersebut, Badan Pekerja KNIP atau BPKNIP mengusulkan kepada pemerintah agar rakyat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Menindaklanjuti usulan tersebut, pemerintah menandatangani maklumat politik yang diwakili oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Tujuan maklumat 3 November 1945 adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dan mengimbau pendirian partai politik yang sebanyak-banyaknya. Isi maklumat 3 November 1945 adalah pemerintah menyukai terbentuknya partai-partai politik karena dianggap dapat mengarahkan pemerintahan dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Harapan agar partai politik sudah tersusun sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat bulan Januari 1946 diselenggarakan. Partai politik yang terbentuk setelah maklumat Wakil Presiden 10 dikeluarkan, partai-partai politik yang resmi dibentuk adalah sebagai berikut. Masyumi 7 November 1945 PKI, 7 November 1945 Partai Buruh Indonesia atau PBI, 8 November 1945 Partai Rakyat Jelata, 8 November 1945 Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, 10 November 1945 Partai Sosialis Indonesia atau PSI, 20 November 1945 Partai Rakyat Sosialis atau PRS, 20 November 1945 Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, 8 Desember 1945 Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia atau Permai, 17 Desember 1945 Partai Nasional Indonesia atau NI, 29 Januari 1946. Maklumat 3 November 1945 menjadi landasan utama yang mengatur partai politik di Indonesia selama sekitar 14 tahun. Maklumat 3 November 1945 akhirnya dicabut oleh pemerintah melalui Perpres nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959. Penjelasan dari kami tentang pembentukan kabinet dan pemimpin daerah serta pembentukan partai-partai politik. Jika ada salah kata saat menjelaskannya, saya Aniatu Soleha dan saya Aulia Dwarika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.